Belum dibawa ini. Iya benar. Ya. Bentar dulu. Sabar. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin. supaya tetap istiqamah. Ahabbu ila Allah aqwamuha. Ketika ada kaifa taqulu billahi kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Silsilah ada perjalanan kehidupan manusia dari mulai tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah hidupkan. Setelah dihidupkan, kemudian kita mati. Sebetulnya tidak ada kata mati, tetapi perpindahan kehidupan dunia ke kehidupan selanjutnya, yaitu alam barzakh. Sementara sampai selesai nanti dibangkitkan yaumul ba'ats di kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan pada mahsyar, yaumul hisab. Asal muslimin rahimahullah, semua yang kita jalan tahap demi tahap itu adalah suatu perjalanan hidup yang jangan sampai kita lewat daripada tujuan akhir kita, yaitu kehidupan akhirat, abadan selama-lamanya. Dalam surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naqtulu ma qaddamu amrana. Terima kasih. Allah mengatakan, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang telah mati di hari alam barzakh dalam keadaan menunggu dibangkitkan yaumul ba'ats, kemudian dibangkitkan yaumul mauta, yang semua catatan amal kita wa naqtubu ma qaddamu wa akhara, yang semua catatan amal kita tertulis di kitab catatan amal setiap insan
yang ditulis oleh super komputer Allah, Rahim dan Hakim. Tidak ada lubuk satupun yang namanya asar. Asar itu boleh dikatakan bekas, boleh dikatakan tanda-tanda. Kalau kita berjalan dari rumah kemari, ada keringetan, itu tanda-tanda kita berjalan. Kemudian kalau hujan, ada kaki kita basah, itu ada. Tapi yang namanya asar dalam kehidupan manusia itu biasanya ada tiga. Al-waladul saleh, kalau anaknya saleh, ataupun sebaliknya anaknya bakal. Al-waladul saleh, sadaqatul jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ini yang menjadi tanda-tanda yang ditinggalkan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita meninggalkan keburukan, karena Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan beruntunglah orang liman mata ma'ahu dunubuh, yang meninggal dunia mati bersamanya dosa-dosa. Maksudnya apa? Kalau orang telah mati bersama dosa-dosanya, artinya dosanya tidak bertambah. Dosanya tidak bertambah karena mati bersama dia, meninggal dunia. Tidak ada lagi amalan-amalan yang ada di dunia. Tetapi sangatlah merugi orang yang meninggal dunia tapi dosanya masih terus. Orangnya sudah dianggap bersak, tapi ditransfer dosa-dosa. Nauzubillah min. Mungkin niat sana 100 tahun, mungkin niat sana sampai yang namanya dosa jariyah itu tidak ada lagi. Apa dosanya? Sedekah jariyah kita tahu, kita berinfak untuk pembangunan masjid, kita berinfak untuk pembangunan jembatan. Selama jembatan dan masjid itu digunakan untuk kemaslahatan umat, maka kita dianggap barzakh setelah meninggal dunia, mendapatkan transfer pahala. Tapi kalau kita berbuat kemaksiatan seperti berriba, semangat riba ini masih ada di masyarakat dan bergulir terus, mungkin 100 tahun ini contoh, mungkin 200 tahun kita akan mendapatkan transfer dosanya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu satu contoh. Mungkin contoh yang lain adalah kita mungkin membuat video show yang tidak seharusnya kita buat, tapi bisa kita buat di satu website. Websitenya itu masih mantap, masih terpasang, orang bisa mengakses. Kemaksiatan sekarang bisa diakses melalui HP, melalui tangan kita. Sewaktu kita telah meninggal dunia dan video show tersebut masih mantap di internet, orang bisa mengakses, kita akan mendapatkan transfer dosa. Nauzubillah, summa nauzubillah, sampai website itu hilang. Mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat muslim, kita selalu diajarkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu pencegahan agar kita terhindar daripada kemaksiatan. Lisan kita selalu berzikir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebesar apapun dosa kita, pastilah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, walaupun dosa kita setinggi gunung, seluas lautan samudra, Allah mengatakan, inna rahmati ghadabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku masih lebih besar daripada amal. Walaupun kita punya dosa sebesar gunung, seluas samudra, kalau kita memohon ampun, taubat nasuha, maka Allah Maha Pengampun. Kita yang namanya manusia biasa itu harus wajib dan patut dilakukan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah masuk tidak ada dosa, walaupun ada dosa pastilah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari dia mengucapkan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 kali dalam sehari, siang dan malam, bahkan di riwayat lain 100 kali. Apa yang diucapkan Rasulullah? Mohon ampun, mengucapkan kita astagfirullahaladzim, atau kita yang sudah ma'ruf mengucapkan takbir untuk dosa besar yang ma'ruf adanya adalah apa yang sudah diajarkan Ustaz Fadil, zikir yang namanya dosa besar, dosa untuk zikir, mohon ampun kepada Allah yang selalu kita pasangkan lidah kita, selalu kita dawamkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak terjerumus ke dalam lembah maksiat. Pastilah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Sebagai muslim, kita harus berpikir semua yang kita lakukan, baik yang kita makan, kita cari nafkah untuk anak istri, itu yang halal, yang bersih, yang thayyibah, supaya amalan-amalan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa doa-doa kita diijabah, permohonan-permohonan kita diijabah, permintaan-permintaan kita diijabah. Wa antum muqinun bil ijabah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang hadir di sini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mohon ampun yang harus kita laksanakan, membasahi diri dengan istighfar seperti yang saya katakan tadi. Saya diajarkan oleh Ustaz Ulari baca Sayyidul Istighfar, bapaknya istighfar. Semoga kita terhindar daripada kemaksiatan yang selalu digaungkan oleh musuh manusia, yaitu setan iblis. Ikrar iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berjanji akan menjerumuskan umat manusia semuanya sebanyak-banyak untuk menemani dia di neraka. Alhamdulillah. Semoga kita terhindar daripada godaan iblis dan syaitan. Semoga kita tetap membasahi bibir dengan lisan astagfirullahaladzim, atau kita membaca Sayyidul Istighfar. Alhamdulillah, itu saja kajian sekedar mengisi
waktu supaya tetap istiqomah, mengingatkan diri saya pribadi dan teman-teman sekalian. Semoga haji kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang terlilit hutang. Semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barokah. Kita doakan kepada anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, berbakti kepada nusa dan bangsa, dan anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al iftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihat wa abwaabal rizqi wa abwaabal jannah. Allahumma a'ti'ala qabala minan nar wa riqaba aswajina minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina wa dhurriyyatina minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa basyiril Fatihah wa bi qara'atil Fatihah wa bi mu'jizil Fatihah ya faizal haq wa ya kasifar wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahim wa ya dafi'al bala ya Rahman. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah meminta ini. Semoga Allah berikan keberkahan dan juga pahala sebagai tolabul ilmi. Dan semoga